Nambi sama sekali tidak mengetahui nasib buruk yang menanti. Saat berita tiba bahwa pasukan Majapahit akan menyerah, Nambi terkejut dengan sigap. Nambi mendirikan benteng pertahanan di Gending dan Penjarakan. Namun, pasukan Majapahit yang kuat berhasil menghancurkan kedua benteng tersebut. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Pemberontakan Nambi merupakan salah satu babak kelam dalam sejarah kerajaan Majapahit yang seharusnya dapat dihindari. Sebuah kisah tragis di mana Rakrian Patih, atau Perdana Menteri pertama Kerajaan Majapahit, Nambi, terbukti mati karena fitnah yang menggemparkan. Seiring dengan Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit, Nambi dan sekutu-sekutunya, termasuk Arya Wiraraja, Ranggalawe, Kebo Anabrang, dan Lembu Sora, setia mengikuti jejak perjuangan untuk merintis kejayaan Majapahit yang diumumkan pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya, menantu dari Raja Singasari terakhir, Kertanegara, membalaskan dendam atas kematian mertuanya yang disebabkan oleh pemberontakan Jayakatwang. Dengan bantuan Nambi dan rekan-rekannya, Raden Wijaya berhasil menggulingkan Jayakatwang, membawa pada deklarasi berdirinya Kerajaan Majapahit di tepi Sungai Brantas, di perbatasan Sidoarjo dan Mojokerto. Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana, tahun 1293 sampai tahun 1309, dan sebagai tanda penghargaan atas perannya yang penting, Nambi diangkat sebagai Rakrian Patih atau Perdana Menteri. Keputusan Raden Wijaya untuk memilih Nambi bukan tanpa alasan. Nambi dipandang sebagai sosok yang lengkap, tangkas dalam pertarungan, dan cerdas dalam urusan pemerintahan. Namun, penunjukan Nambi sebagai Perdana Menteri memunculkan perselisihan dengan Ranggalawe, yang akhirnya melibatkan pertumpahan darah pertama dalam sejarah Majapahit. Dalam kekacauan politik ini, muncul figur berpengaruh bernama Dia Halayuda alias Mahapati, Hayaluda, yang juga merupakan sepupu Raden Wijaya, memiliki ambisi untuk menjadi Perdana Menteri. Dia digambarkan sebagai tokoh licik yang gemar mengadu domba, menyebabkan kekacauan di lingkungan kerajaan, termasuk dalam pemberontakan Ranggalawe dan Nambi. Kisah ini mencerminkan tidak hanya konflik politik yang rumit tetapi juga tragedi fitnah yang merenggut nyawa Nambi. Pemberontakan ini tidak hanya menciptakan keretakan internal pertama dalam sejarah Majapahit tetapi juga menyoroti kekuatan politik dan intrik di balik tabir kejayaan sebuah kerajaan. Tahun 1309 menjadi saksi kematian Raden Wijaya, dan kini tahta kerajaan Majapahit diwariskan kepada putra mahkota, Jayanagara, tahun 1309 sampai tahun 1328. Meskipun menjadi penguasa kedua Majapahit, masa pemerintahan Jayanagara dipenuhi dengan pergolakan, bahkan dari dalam lingkaran kekuasaannya sendiri. Pengaruh Dia Halayuda semakin mencuat, terutama karena karakter Jayanagara yang tidak sekuat ayahnya. Nama asli Jayanagara, Kalajemet, diinterpretasikan oleh kitab Pararaton sebagai lemah atau jahat, memberikan dimensi baru pada kepemimpinan sang raja kedua Majapahit. Tragedi Nambi, yang dianggap sebagai pemberontakan, meletus pada tahun 1316 Masehi. Nagara Kertagama dan Pararaton menyisipkan sedikit informasi mengenai peristiwa berdarah ini. Namun Kidung Sorandaka mengungkapkan secara lebih rinci. Menurut Rahadi Budi Setio dalam Banjir Darah di Majapahit, 1966, peristiwa di Lumajang, ini termasuk salah satu gerakan pemberontakan terbesar dalam sejarah Majapahit. Pada tahun tersebut, Nambi meminta izin untuk pergi ke Lumajang karena ayahnya sedang sakit parah. Tentang identitas ayah Nambi, terdapat beberapa versi yang berbeda. Pararaton dan Kidung Harsawijaya menyebut Arya Wiraraja sebagai ayah Nambi, menjadikannya saudara Ranggalawe. Namun, Kidung Sorandaka menyajikan versi berbeda, menyebut Pranaraja sebagai ayah Nambi. Temuan ini menggugah dugaan bahwa Wiraraja dan Pranaraja mungkin adalah sosok yang sama, meskipun belum dapat dipastikan. Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit, 2012, tetap berpendapat bahwa keduanya adalah individu yang berbeda, Wiraraja sebagai ayah Ranggalawe, dan Pranaraja sebagai ayah Nambi.
Penemuan prasasti Kudadu tahun 1294 menunjukkan bahwa Wiraraja dan Pranaraja memiliki jabatan penting di kerajaan Singasari pada era Kertanegara, namun mereka adalah tokoh yang berbeda. Cerita Nambi yang meminta izin ke Lamajang juga terkait dengan teori bahwa ayah Nambi adalah Pranaraja, bukan Arya Wiraraja. Dikisahkan bahwa Pranaraja, yang berasal dari Daha, Kediri, datang ke Lamajang untuk bertemu dengan Arya Wiraraja, kawan lamanya. Setelah tiba di sana, Pranaraja jatuh sakit. Kabar tersebut sampai ke Majapahit, dan didampingi oleh beberapa pejabat dan pengikutnya. Nambi bergegas ke Lamajang untuk mengetahui kondisi ayahnya. Begitu dimulai tragedi yang akan meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Majapahit. Lamajang, sebuah tempat yang menjadi saksi bisu dari tragedi yang memilukan. Nambi, yang telah terlambat, tiba di sana hanya untuk menemukan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Kabar duka ini segera mencapai Majapahit, dan Halayuda, atas nama kerajaan, memutuskan untuk datang melayat, membawa ucapan belasungkawa dari Raja Jayanagara. Halayuda menyarankan Nambi untuk memperpanjang masa izinnya, memberinya waktu untuk meratapi kematian sang ayah dan menenangkan diri sebelum kembali bekerja. Nambi setuju, bersyukur atas kelonggaran yang diberikan. Namun, kembali di Majapahit, Halayuda melaporkan cerita yang berbeda kepada Jayanagara. Dengan liciknya, Halayuda menyampaikan bahwa Nambi menolak untuk kembali ke ibu kota dan mengisahkan dugaan rencana pemberontakan. Prabu Jayanagara terhasut dan memerintahkan Halayuda untuk memimpin pasukan menuju Lamajang, dengan maksud untuk menumpas Nambi. Meskipun, versi Nagara Kertagama menyebut bahwa Jayanagara sendiri menjadi komandan tertinggi operasi militer tersebut. Di Lamajang, Nambi sama sekali tidak mengetahui nasib buruk yang menanti. Saat berita tiba bahwa pasukan Majapahit akan menyerang, Nambi terkejut. Dengan sigap, Nambi mendirikan benteng pertahanan di Gending dan Pejarakan. Namun, pasukan Majapahit yang kuat berhasil menghancurkan kedua benteng tersebut. Nambi dan para pengikutnya berjuang dengan gigih. Namun, pada akhirnya, mereka tidak mampu menahan serangan pasukan Majapahit yang melanda. Para raton mencatat bahwa Nambi gugur di dalam benteng, dikeroyok oleh Panglima Perang Majapahit. Nasib serupa menimpa seluruh pengikut dan keluarga Nambi, yang sama-sama berakhir dalam tragedi kekejaman pemberontakan di Lamajang. Saat Nambi berpulang, pertanyaan kritis muncul, siapakah yang akan mengisi posisi penting di kerajaan Majapahit yang ditinggalkan oleh Nambi? Menurut lempengan Tembaga Sidateka yang ditemukan oleh Raka Revolta dalam karyanya, Konflik Berdarah di Tanah Jawa, Kisah Para Pemberontak 2008, Mahapati Majapahit yang menggantikan Nambi adalah Dia Halayuda, sebuah pergantian yang menciptakan getaran baru dalam dinamika kekuasaan di Majapahit. Runtuhnya Lamajang, seperti yang dijelaskan dalam catatan para raton dengan tahun Saka Naganahutwulan, dan versi Negara Kertagama yang menyebut tahun Muktiguna Paksarupa, menunjukkan bahwa tragedi ini terjadi pada tahun yang sama, yaitu 1238 Saka atau 1316 Masehi. Seiring dengan kejatuhan Lamajang, pada tahun yang sama, Arya Wiraraja, penguasa Lamajang, juga menemui ajalnya. Tragedi Nambi dan runtuhnya Lamajang ini menciptakan gelombang pergolakan di beberapa kota pelabuhan Majapahit, termasuk Pasadeng, Sadeng, dan Patukangan, Keta, wilayah Lamajang Tigang Juru yang sebelumnya dirintis oleh Arya Wiraraja. Pada tahun 1316, kejadian ini menjadi cikal bakal pemberontakan Sadeng dan Keta. Meskipun Majapahit tetap berdiri sebagai pemenangnya, pemberontakan ini berhasil membuat kerajaan bergoyang. Kematian Nambi, meskipun tragis, membuka pintu bagi gelombang perubahan dan tantangan baru dalam kerajaan Majapahit. Pergolakan pasca tragedi Lamajang menjadi babak baru dalam sejarah kejayaan dan keteguhan Majapahit, yang akan mengukir tinta sejarahnya dengan warna yang semakin kompleks dan menarik. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.